Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil wal mursalin wa ala alihi rasulillah ajmain. Alhamdulillah. Apa kabar semua? Siapapun yang bisa menyimak pembicaraan kami pagi ini tentang tema Yuk Bisnis. Jadi temanya singkat sederhana, Yuk Bisnis. Nah, hari ini alhamdulillah di awal tahun 2021 ya, di awal-awal tahun ini ya, walaupun banyak orang yang pesimis tentang bisnis, kalau kita lihat nanti dari berbagai pendapat pakar, triwulan pertama ini agak suram ya dan lain sebagainya. Nah, itu tapi hari ini kita tetap terus untuk men-share, untuk berbagi tentang apapun, terutama pada hari ini itu tentang bagaimana membangun mental untuk berbisnis. Hari ini alhamdulillah kita bersama dengan seorang pengusaha muda, karena nama beliau juga Oktorius Muda gitu ya. Pensiunan. Jadi walaupun udah nampak apapun ya tetap muda gitu, karena nama itu ternyata menarik ya. Alhamdulillah bagaimana beliau memulai bisnis, bagaimana beliau malang melintang dalam usaha, ya apapun kata orang, karena kalau kita mendengar kata pakar-pakar motivasi hari ini, saya tanpa menyebutkan siapa orang, akan selalu mengatakan bahwa berusaha itu mudah, memulai usaha itu mudah, berusaha itu mudah, bahasanya selalu seperti itu, ya sampai-sampai itu menurut Persidia gitu kan. Tapi kalau misalnya ditanyakan ke saya akan mengatakan memulai usaha itu berat, ya kan? Itu mungkin tuh bahasa yang paling jujur gitu. Nah, hari ini kita akan mendengar dari Pak Oktorius Muda, mungkin ini ya dalam bentuk ya dialog untuk bagaimana bisa kita berbagi ya, minimal bisa berbagi satu hal, satu bahagian untuk bagaimana memulai sebuah bisnis. Oke, Pak Oktorius Muda, Ya, alhamdulillah Pak, nih. alhamdulillah sehat. Nah, bisa ketemu hari ini kan di suasana pandemi, di suasana krisis ya, mungkin total krisis ya, krisis total mungkin sekarang ya, krisis keuangan, krisis kesehatan, krisis tabungan mungkin, dan krisis bisnis dan lain sebagainya. Mungkin satu pertanyaan awal kami mintalah Pak Okto memperkenalkan diri ya, minimal mungkin ini bisa jadi motivasi bagi siapapun yang bisa mendengarkan apa yang kita akan dialogkan pada hari ini. Silakan Pak Okto. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktorius Muda, alumni UIR juga, sama dengan Pak Sadanur. Satu letting ya. Satu letting sama tamat, mulai dari awal ya. Awal sampai terakhir. Setamat dari UIR tahun 80 berapa gitu ya? 88 ya. 88. Desember 88 saya berkarir di bidang perhotelan di Pekanbaru. Kemudian setelah sekian puluh tahun, 20 tahun lah, saya bergerak di bidang ini, perhotelan, dan kemudian saya berpikir untuk mengembangkan usaha sendiri. Nah, dari pengalaman saya dari hotel itulah saya coba pengalaman pertama, relationship, pengalaman menanamkan kepercayaan, pengalaman kata orang dulu kalau mau berusaha tuh modal utamanya adalah uang. Itulah modal utama. Tapi setelah saya coba, sebenarnya memang betul juga uang, tapi tidak nomor satu. Ya, nomor sekian. Nah, kira-kira itulah yang saya coba sambil bekerja saya di hotel, saya juga kembangkan usaha lain, terutama sebenarnya developer. Ternyata apa yang saya dapat dari teori kemudian dengan kenyataan di lapangan itu
banyak juga perbedaannya, bahwa modal utama itu untuk berusaha itu adalah yang pertama keyakinan, yang kedua kepercayaan, relationship, dan kalau itu sudah bergabung semua, insya Allah akan berjalan sukses. Kira-kira itu Pak Sanur. Oh, oke. Alhamdulillah. Jadi ada satu kata dari Pak Okto tadi. Ternyata kalau selama ini kita dengar kan modal. Oh, kalau apalagi kalau kita tanya mahasiswa bisnis pengantar semester 1, modal. Tanya mahasiswa kewirausahaan, modal. Tanya orang-orang yang mau buka usaha, modal. Tapi ternyata kata Pak Okto, modal bukan yang nomor 1. Ya. Perlu modal perlu, tapi bukan yang nomor 1. Ya. Kira bagaimana nih Pak Okto? Kenapa modal tak nomor 1 gitu? Nah ini. Ini saya contohkan ke diri saya ya. Waktu saya memulai buka usaha developer. Ya. Kalau orang berpikiran developer itu pasti modalnya banyak sekali. Pertama mulai pengadaan tanah, mulai pengadaan bahan bangunan segala macam. Nah, kalau saya yang setelah saya coba, karena saya sudah punya, selama saya bekerja di hotel, saya sudah kenal sama, sudah menanamkan kepercayaan ke, yang pertama ke orang-orang yang saya kenal. Saya kalau pertama, saya tidak ada beli tanah. Orang kan beli tanah, Ya. saya tidak beli tanah. Itu karena kepercayaan, selama ini saya hubungan baik dengan orang yang punya tanah, dia percaya dengan saya. Dia justru menyerahkan tanah ke saya untuk dikelola. Silakanlah kelola, nanti bagi hasil. Satu, berarti saya di dalam pengadaan lahan, saya tidak mengeluarkan uang. Ya. Konsepnya adalah bagi hasil dengan Percaya. si pemegang lahan. Dasarnya apa? Karena pemegang lahan percaya sama saya. Satu. Yang kedua, tentu kalau developer itu dari mana biaya bangunnya? Ya. Itu juga kepercayaan lagi. Karena selama saya kerja di perhotelan, saya banyak mempunyai jaringan toko-toko bangunan yang selama saya di perhotelan, saya juga ada berinteraksi dengan mereka. Dan alhamdulillah selama saya kerja itu saya pertahankan kepercayaan itu. Sehingga pada saat saya menyampaikan keinginan saya untuk menjadi developer, mereka support. Silahkan, karena ini sudah ada lahan, silahkan bangun, bahan saya yang akan mensuplai. Bayar nanti kalau sudah terjual rumah. Ya, artinya kan saya juga secara ini juga tidak mengeluarkan uang banyak situ. Paling saya dalam membangun itu hanya perlu mungkin yang tidak boleh, yang tidak apa itu ya paling tukang. Ya. Itulah biaya modal. Berarti itu sekian persen. Dari perumahan itu tukang itu paling 10-15% untuk membangun suatu developer itu, perumahan. Kemudian yang tadi saya bilang relationship tadi itu, orang kan bilang perizinannya susah. Betul, memang perizinannya harus kita merangkak dari level bawah sampai nanti yang terakhir. Yaitu artinya juga hubungan baik. Nah, hubungan baik yang saya bina selama ini itu membantu saya untuk memudahkan dalam proses perizinan. Ya. Dan itu ada lagi Pak? Ya, selain itu ya intinya memang apa ya? Kerja keras sih intinya. Kerja keras ya. Kerja keras kan pasti kalau dalam setiap usaha itu pasti ada benturan-benturan, kesulitan segala macam. Tapi dengan adanya kita berhubungan baik dengan sekitarnya, ya insya Allah mereka juga membantu. Nah, ilmu ini saya dapat juga dari atasan saya dulu, majikan saya. Sekarang dulu lagi bisnismen, dulu bisnis. Pak Haji Muhammad Azir namanya, yang pendiri Hotel Mutiara. Dia pernah waktu itu menantang saya waktu dia membangun SPBU. Bilangnya, Okto, sini kamu. Bapak mau bangun SPBU. Anggaran SPBU sekian M.
Bapak ada uang cuma 200 juta. Percaya nggak kamu dengan uang 200 juta ini SPBU jadi? Ya. Kalau Bapak yang menjalankan saya percaya, tapi kalau saya menjalankan Agak ragu. nggak sampai pikiran saya ke sana, gitu. Nah, ikut kamu gini, ini ilmu ini tidak ada di kampus nih. Ya. Pasti kalau saya bawa ke kampus nih, pasti orang akan apa ya? Kita akan percaya nih, Ya. dengan uang tabungan saya segini bisa membangun SPBU sekian M. Ya. Uang maksudnya uangnya sama tanah yang lain sudah ada ya. Nah, waktu itu ya dilihatkan saya nih, kan kamu tahu kan rekening saya ini 200 juta. Ya, ayo ikut saya. Ya artinya itu tadi juga. Diperkenalkannya saya ke yang pertama itu ke bank saya dibawanya. Bang, ya. Yang kedua dibawanya saya ke toke-toke bangunan. Oke, bangunan. Dibawaan saya ke toke-toke yang tanah-tanah timbun segala macam tuh. Nah artinya kalau saya lihat dari pembicaraan Pak Haji dengan ini dengan relasi-relasinya itu hubungan mereka udah saling percaya. Jadi sebenarnya yang memodali dia itu setelah saya pelajari pertama toke bangunan itu hubungan baik dan kepercayaan. Kemudian dengan yang lain juga begitu. Kemudian timbul pertanyaan saya, apakah nanti di perjalanan seandainya kan cash flow kita hanya 200 juta ya. Apakah nanti akan tidak terjadi clash dengan apa ini dengan pihak-pihak lain kan kemampuan bayar kan pikiran kita kan uang 200 juta aja ya. Ternyata yang sama seperti yang saya alami juga bahwa kenapa Pak Haji dia tuh sangat dipercaya karena Pak Haji itu berpesan ke saya, Okto, kalau kamu berhutang ke orang bahan bangunan ini, kalau ada jadwal yang tidak sesuai, kamu telepon dia sebelum jadwal jatuh, minta maaf ke dia dan beri dia janji bahwa kita akan berusaha begini. Jangan nunggu dia menelpon baru kita selesaikan, itu tidak akan kepercayaan akan turun. Nah, sambil berproses ini udah mulai bangun uang hanya 200 juta. 200 juta ini hanya untuk mengcover gaji tukang. Ini tidak boleh terlambat. Karena tukang ini dapat pagi habis sore. Itu syarat salah satu dia yang bangun. Gaji tukang jangan sampai kita ini. Kemudian sambil proses itu diperkenalkanlah saya sama orang bank. Bank BNI bahwa kita lagi mengajukan proposal lah. Ini saya berpikir kok nggak dari sebelum membangun ini dibuat proposal nih ke bank. Nah, kenapa waktu dari awal ya? Dari awal. Kenapa pada saat sudah mulai bergerak separuh baru buat proposal. Ternyata Pak Haji ini bos saya ini dia tidak mau ada namanya idle money. Kalau uang udah keluar, tentu ada uang nganggur nih. Belum sempat digunakan. Nah, jadi begitu proses bank selesai, uang ini untuk yang utang-utang tadi. Udah ada peruntukannya. Langsung habis. Jadi uang itu tidak tersempat simpan di laci. Tidak ada dalam bentuk press money gitu ya. Tidak ada bentuk press money. Sudah terbayar. Nah, bank juga dalam memberikan kredit, dia juga melihat proyek kita itu seperti apa sih, berapa persen sih ya, macam. Kalau dari nol mereka juga bukan tongkokan tanah aja ya. Bukan, enggak mau mereka. Ini sudah ada tongkokan material, sudah dia izin udah keluar semua. Udah ada presentasinya lah gitu. Ada presentasi baru bank melihat ini. Nah, itulah proses kenapa saya bilang tadi modal bukan uang yang utama, tapi adalah kepercayaan. Subhanallah, luar biasa nih. Ya. Jadi sahabat-sahabat semua ya, pebisnis muda, ternyata kalau masih ada yang mengatakan bahwa modal itu adalah satu-satunya, ini udah mulai terbantahkan ya. Walaupun ini tidak general ya, ini ada kasus, tapi ini minimal, ini ilmu ya, ilmu, knowledge and experience ya, pengetahuan dan pengalaman. Ini luar biasa. Jadi ternyata apa? Relationship. Jadi artinya begitu kita
Oh, kita masih mahasiswa misalnya, tetap harus bangun hubungan baik dengan siapapun. Ya. Oh, begitu kita misalnya udah selesai, hubungan baik. Ya, semua hubungan baik. Makanya tak salah misalnya Allah Ta'ala juga bilang, begitu dalam hidup ini teruslah buat baik, sehingga satu hari nanti kebaikan itu akan jadi modal yang luar biasa. Nah, ternyata ini salah satu contoh. Bahkan ternyata juga tadi kita ketemu ya bahwa seorang pebisnis hari ini ternyata dia punya idola, ya, dia punya guru bisnis, ya, bahasa sederhananya dia punya guru bisnis, ya, dia punya kalau misalnya orang petinju punya lawan untuk bertarung gitu ya. Nah, ternyata guru beliau adalah Pak Haji Nazir, ya, Pak Haji Nazir ya Pak Okto ya. Ya. Rahimullah, beliau sudah meninggal, pemilik dari owner dari Mutiara Merdeka Hotel, ya. Nah, itu pun kalau kita gali lagi dari beliau luar biasa itu ya. Luar biasa kenapa? Dari toko bangunan dia bisa membuat sebuah hotel, bisa membuat tadi dengan 200 juta bisa membuat SPBU. Ini luar biasa ya. Ya. Luar biasa. Ternyata apa? Diawali dari bagaimana membuat hubungan baik ya. Luar biasa nih. Dan ilmu ini secara teori ada nih. Ya, membangun relationship, membangun hubungan baik, membangun ini, membangun itu. Tapi ternyata dalam prakteknya tidak semua orang bisa mempraktekkan ini. Ya. Dan ini menarik ya. Nah, tapi Pak Okto kembali lagi ke pangkal tadi ya. Ini kan sudah nih Pak Okto dari tahun 89 lah ya, 89 mulai dari bagian paling bawah di Mutiara Merdeka, kemudian terus bangun hubungan, bangun ini, bangun itu ya kan? Kan bangun hubungan baik terus semua tuh kan? Tanpa mungkin ya di sini kan tentu ada faktor kejujuran juga, keikhlasan juga. Itu mungkin ya itu pasti itu insya Allah karena tak mungkin terbangun satu hubungan baik tanpa adanya keikhlasan dan kejujuran tadi ya. Nah, tapi ada satu pertanyaan yang hari ini yang kalau saya mungkin terutama ya sebagai pemain pemula merasakan untuk memulai itu berat. Nah, Pak Okto dari misalnya kan udah punya posisi penting nih, kalau tidak salah komisaris di Mutiara Merdeka itu kan. Nah, begitu ingin tinggalkan produk intinya ini kan produk inti itu kan kalau sebagai komisaris itu kan produk dari awal kita tuh kalau kita misalnya produksi kan. Meninggalkan posisi yang penting tadi untuk start lebih awal di dunia bisnis itu kan berat itu. Berat. Nah, macam mana tuh Pak Okto? Sebenarnya kita masih Memulai dari awal ya. Memulai dari awal. Nah, saya kembali lagi ke bosnya Pak Haji itu. Waktu itu dia pernah bercerita sama saya bahwa Okto, kamu kan selama ini sudah saya bawa ke bank, oke. Dengan kenalan-kenalan saya sudah saya kenalkan. Ada persoalan, kamu sudah bisa menyelesaikan semua segala macam. Tapi ada satu yang tidak kamu punya ya. Apa tuh Pak? Kamu penakut ya. Penakut ya. Itu yang belum bisa kamu ciptakan. Keberanian untuk memulai itu. Nah, situ lama saya terngiang-ngiang. Iya betul juga ya. Selama ini kan saya menjalankan. Selama ini saya jalan. Tapi kan resikonya ke Pak Haji. Ya. Nah, kalau saya mulai untuk risiko ke saya. Nah, risiko itu yang belum saya ambil waktu itu. Belum berani ngambil risiko. Nah, jadi terngiang-ngiang saya cerita beliau itu almarhum itu. Jadi saya beranikan dirilah untuk memulai usaha yang seperti yang saya ceritakan tadi. Saya coba lagi inventarisir hubungan saya dengan orang-orang segala macam. Itu bismillah saya mulai. Nah, setelah berjalan sekian lama, ya saya putuskan saya harus fokus. Jadi Mutiara Merdeka saya tinggalkan dan saya fokus mulai dari nol di bisnis ini. Itulah keberanian. Ya, berani mencoba. Kalau nggak dicoba kapan lagi? Cuman walaupun bahasa berani, tapi memang untuk memulai itu memang berat. Berapa lama tuh? Berapa lama dari proses zona nyaman tadi memutuskan untuk berani tadi itu? Waktu itu saya juga pasti saya ngambil risiko itu ada kalkulasi juga. Kalkulasinya pasti kalau dalam setahun ini mungkin saya belum ada
belum nampak lah bisnis itu kan, baru mau jajaki. Tapi saya Bismillah aja. Kalaupun saya gagal, berarti saya sudah memulai. Ya. Saya akan kembali lagi jadi pegawai gitu ceritanya. Ya. Kalau saya gagal. Tapi setelah saya bercerita-cerita sama kawan saya yang sudah duluan dari saya, mana ada bisnis yang langsung jadi. Pasti ada gagal, jatuh bangun. Biasanya yang ketiga itu udah nampak itu mau jadi kembali ke pegawai atau lanjut jadi bisnis. Kalau sekali gagal udah langsung patah arang itu enggak seperti itu ya. Karena pengalaman yang kita lihat rata-rata yang memulai bisnis dari nol lah, kan keluarga kita bukan dari turunan ya. Dari kita memulai umumnya seperti itu. Memulai dan jangan harap langsung jadi, enggak. Bahkan langsung untung enggak? Langsung untung enggak. Untuk bertahan aja, bertahan hidup. Luar biasa. Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kan luar biasa nih ya. Jadi tadi membangun hubungan baik dari sejak kapanpun dengan balutan jujur dan ikhlas ya kan. Kemudian dijalani dengan apa? Sampailah pada satu titik dari zona nyaman ya. Yang biasanya terima gaji kalau komisaris kan lumayan juga tuh kan. Dari zona nyaman memutuskan untuk hijrah, untuk memulai usaha, ternyata membutuhkan sebuah keberanian yang luar biasa ya. Dan itu ternyata cukup lama juga tuh waktu setahun ya. Ya, ada setahun lah baru mulai. Setahun, bayangkan itu ya. Padahal kalau udah mulai dari sebulan, keberanian itu muncul sebulan, tapi itulah proses masing-masing ya. Alhamdulillah. Ya, jadi hari ini kita bahagia sekali ya bisa berbincang-bincang dengan Pak Turis Muda ya. Beliau ternyata juga adalah alumni dari Fakultas Ekonomi UIR ya, masuk 84 selesai 88. Ya mudah-mudahan ini video ini ya walaupun sederhana singkat ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi satu kebaikan ya. Bahkan dalam bahasa agama itu bisa menjadi pahala-pahala yang luar biasa bagi siapa yang mendengar, kemudian mengikuti, kemudian memulai dan terus memulai ya. Ya, kalau kita gali lagi nih banyak nih ya. Apalagi kalau kita tanya bagaimana sih situasi pandemi hari ini? Wah, itu nanti itu ada bab tersendiri. Tapi bab hari ini adalah apapun kondisi kita ya, bagaimanapun realitas kehidupan kita hari ini, apakah kita makan tabungan, tidak makan tabungan, masih menikmati hasil panen sawit, hasil panen karet dan lain sebagainya. Tapi satu kata kuncinya adalah tetap bangun relationship dan beranilah memulai. Karena memulai usaha itu adalah pekerjaan yang sangat berat. Terima kasih. Mohon maaf. Ya, terima kasih Pak Okto. Sama. Waktunya ini luar biasa ini. Bisa jumpa seperti ini ya. Terima kasih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.